Shalom saudara, untuk yang kita bicara mengenai utusan Allah ya. Nah begini saudara, thank you Lord Jesus. Waktu kita lahir kembali, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ya kan? Kita tanpa itu bukan menjadi pilihan kita ya. Kita sudah dijadikan, ya kan? Waktu kita menerima Yesus, kita kemudian dijadikan utusannya Allah. Amin. Itu bukanlah satu pilihan. Ya, itu bukan satu pilihan, itu adalah dampaknya, ya kan, efeknya karena kita lahir baru, ya kan. Kita sudah dari luar kita sepertinya biasa saja, tapi sebetulnya secara roh kita sudah jadi ciptaan baru, kita sudah jadi anak-anak Allah. Dan dari situ juga semua otomatis, sama seperti di Inggris kan ada Pangeran Charles ya. Waktu dia lahir, dia otomatis jadi pangeran. Karena dia terlahir di dalam suatu keluarga kerajaan. Saudara juga gitu. Amin, saudara. Dan ini bukanlah hanya sebagian, hanya untuk hamba-hamba Tuhan ya. Bukan itu saja ya saudara ya. Semua dari kita adalah utusan Allah. Siapa yang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Amin. Dan Allah, haleluya, kita lahir di dalam kerajaannya. Amin. Kita sudah terlahir sebagai anaknya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan dia, begitu kita lahir baru, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Segala dosa kita diampuni dulu, kemudian kita lahir baru. Dia kemudian telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya. Amin. Yang dikasihinya. Haleluya. Jadi frase-frase ini bukan suatu frase yang mati, tapi suatu frase yang ada maknanya. Bahwa kita sudah lahir dalam satu kerajaan di mana rajanya adalah raja yang di atas segala raja, adalah raja yang mengasihi kita, yang sudah menyerahkan nyawanya buat kita. Ya kan? Jadi suatu yang berbeda sekali. Jadi begitu sebetulnya waktu kita lahir baru, saudara, banyak hal benar-benar itu yang firman Tuhan katakan, ya kan? Kita yang di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Benar-benar yang lama itu sudah berlalu. Secara fisik, secara jiwa sepertinya sama dari luar, tapi secara roh itu ada satu perbedaan yang beda sekali. Kita yang dulunya gelap, maut, ya kan, di bawah ilah dunia ini. Dia bisa bikin apa aja. Dia bisa jarah, bunuh orang sebelum waktunya, bikin orang menderita, segala macam. Kita sudah tidak. Kita sudah beda pemerintahan. Kita tidak lagi, Alkitab mengatakan kita tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Alkitab mengatakan kita yang percaya, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, di bawah hukum yang mengatur kita dari luar. Kenapa? Karena kita sudah lahir baru. Kita punya kemampuan melakukan yang benar. Kita punya kemampuan, ada kasih Allah di dalam diri kita. Kita bisa mengasihin seperti Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Jadi suatu hal yang sangat-sangat beda, yang lama sudah berlalu. Ya kan? Kehidupan kita yang lama, bagaimana kita dulu hidup tanpa kepastian, coba ini, coba itu. Ya kan? Hidup berpusatkan pada diri sendiri, ya kan? Harus berpacu, harus mengutamakan kebutuhan, kepentingan kita, itu dulu. Tapi itu semua sudah berlalu. Ya kan? Hidup mungkin dengan kecewaan, berharap ini dan itu semua sudah berlalu. Diri kita yang baru sudah datang. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Diri kita semuanya sudah jadi baru. Maksudnya dikatakan semuanya itu apa? Ya kan? Kalau secara fisik sepertinya sama. Tapi secara posisi ada sesuatu yang luar biasa terjadi, di mana secara posisi kita berubah total, di mana kita punya destinasi yang pasti, masa depan kita yang tadinya gelap, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Itu Efesus 2 ya. Itu semua dirubahkan. Masa depan kita luar biasa. Kita punya pengharapan yang pasti. Karena Tuhan kita yang telah mati buat kita, yang telah menjadi korban buat kita, Dia sudah bangkit kembali. Amin. Dan Dia sudah dibangkitkan bagi pembenarannya kita. Allah tidak membangkitkan Yesus karena Yesus putranya. Allah tidak bisa berbuat semau-mau Dia, saudara. Haleluya. Kenapa? Allah dibatasi oleh sifatnya loh. Banyak hal Allah tidak bisa, ya kan? Dia nggak bisa berdusta. Amin. Allah tidak bisa berdusta. Alkitab mengatakan Dia adalah Bapa segala terang, hanya anugerah yang baik dan sempurna loh. Amin.
Haleluya. Dan Allah tidak berubah-ubah. Allah tidak pelintang-pelintut. Makanya dia cuma punya satu anak. Karena Yesus adalah firman Allah yang dia hidupkan. Sama seperti waktu itu dia menghidupkan manusia dari tanah. Ya kan? Dia kasih hembuskan nafasnya dia. Karena Allah tuh sumber hidup. Waktu dia hembuskan, manusia jadi living human. Ya kan? Dia menghidupkan firman-Nya. Makanya cuma satu. Orang nggak ngerti, kok Allah punya anak? Dia menghidupkan firman-Nya supaya orang melihat, ini loh, aku tuh seperti itu. Yesus bilang, siapa yang melihat aku, melihat Allah. Amin, thank you Lord Jesus. Jadi kita sudah dihidupkan kembali dengan suatu hidup yang baru. Kita punya masa depan yang luar biasa, yang pasti kita akan diberikan tubuh yang baru nanti. Amin, dimana selama-lamanya sama seperti tubuh Yesus, bisa nembus tembok. Tapi masih bisa makan, karena Yesus telah bangkit. Seperti apa Ibu Monica? Saya bilang baca aja di firman-Nya. Amin, dia masih bisa masak ikan buat murid-murid setelah dia bangkit. Dia masih bisa makan sarang madu. Amin, saudara. Haleluya, tapi dia bisa tidak dibatasi lagi ya. Nah, kita sabar. Sekarang pun di dunia ini kita bisa percaya, sehingga walaupun tubuh kita terbatas, tapi kuasanya bisa kasih kita kekuatan yang supernatural. Anyway, jadi begitu kita lahir baru, kita otomatis menjadi utusan Allah. Karena kita masih ada di dunia ini, kita sebetulnya hidup di dua dunia. Ya itu apa? Dunia roh dan dunia jasmani. Dan kita harus tahu, orang suruh bilang, ya Ibu Monica, memang firman-Nya ngomong gitu. Tapi kenyataannya, kenyataan jasmani ini, firman Tuhan mengatakan, segala yang kelihatan ini, itu asalnya itu dari roh. Semuanya tuh bersumber dari roh. Amin. Dan segala kenyataan jasmani ini bisa dirubah oleh kenyataan otoritas yang lebih tinggi, yaitu apa? Firman Tuhan, firman penebusan Yesus. Yang kelihatan ini cuma sementara, Alkitab bilang, dan bisa dirubah dengan yang kekal, yaitu apa? Penebusan Yesus. Penebusan Yesus itu kekal. Hal-hal ini kita perlu terus-menerus, kita perlu bertumbuh dalam hal ini, sehingga sebagai utusan Dia, kita tuh tanda kutip tidak setengah mati loh. Tidak jadi bulan-bulanannya iblis, tidak ditipu oleh iblis. Makanya Alkitab bilang, aku berdoa supaya kamu jangan bergeser dari kesederhanaan, simplicity, that is in Christ. Di dalam Kristus itu tidak rumit, tidak susah. Orang tidak perlu pendidikan yang tinggi, orang tuh nggak perlu pintar, hebat, baru bisa kenal Tuhan. Semua orang bisa kenal Dia. Ya kan, besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, pintar, nggak pintar, orang biasa bisa kenal Dia. Amin. Karena kalau waktu kita lahir baru, wow, ciptaan baru kita tuh dahsyat sekali, saudara. Hari dimana apapun yang kita perlu hadapin, ya kan, kita bisa bersama dengan Dia. Jadi saya cuma menyinggung itu sedikit. Nah sekarang karena Yesus yang menjadi patokan kita, ya kan, itu sebabnya kita harus mengacu kepada firman-Nya, ya kan. Bagaimana Yesus juga, kalau namanya utusan kan berarti kita di bawah satu otoritas, ya kan. Kita nggak mengutus diri kita untuk diri kita, kita diutus, berarti ada otoritas di bawah kita, ada yang mengirim kita, ya kan. Nah kita lihat di sini karena Yesus yang pertama ya kan, memang Allah mengutus ya nabi-nabinya, Dia mengutus terus-menerus nabi-nabinya, ya kan, orang-orangnya. Tapi patokan utama itu adalah Yesus. Dan kita nggak bisa jadikan Yohanes sebagai patokan utama, karena Yohanes hidup sebelum Yesus bangkit. Kita sudah ciptaan baru. Waktu itu Yohanes belum jadi ciptaan baru. Makanya kita ngelihat Yesus ya sebagai patokan. Thank you Lord Jesus. Nah, saya langsung bacakan di sini. Haleluya. Thank you Lord. Dari ayat Yohanes 6 ya. Kita langsung bacakan ya. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Wow. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Wow, Yesus tegas, jelas. Yesus nggak datang untuk ikutin maunya Dia sendiri, amin. Tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Saudara tidak akan hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu dia ya, Yesus ya, dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini bicara mengenai apa? Ya kan, waktu Yesus datang lagi di akhir zaman, kita akan dikasih tubuh yang baru. Kita akan dibangkitkan, ya kan, sepenuhnya. Ya kan, tubuh yang baru ya, kita dikasih tubuh yang baru. Thank you Lord Jesus. Jadi keselamatan itu benar-benar komplit. Sekarang kita masih harus hidup dengan iman. Tapi kalau dulu nanti waktu kita tubuh yang baru, kita nggak usah lagi beriman untuk sembuh, untuk melawan ya kan proses kemerosotan, ini nggak perlu. Amin, sudah tidak ada lagi rasa bosan, ya kan, karena ada tubuh yang baru. Tapi sekarang kita dengan iman, ya kan. Nah, kemudian thank you Lord Jesus. Nah, saudara perhatikan ya, waktu Yesus di bumi sebagai yang diutus oleh Allah, Bapa ya. Yesus tuh selalu menyebut Allah tuh Bapa. Ya kan, dia tidak pernah menyebut Allah Allah loh. Amin, saudara. Yesus tidak pernah menyebut Allah Allah. Kecuali satu kali waktu dia disalib. Waktu dia berganti tempat dengan kita. Waktu Allah berfungsi sebagai Allah dan hakim. Karena dosa harus dihakimin. Dosa harus dibayar. Harus ada yang bayar. Dan kita tidak mampu. Kita nggak bisa mampu. Nggak ada manusia yang mampu. Jadi waktu itu baru Yesus bilang apa? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi sebelum itu dia selalu panggil dia, my Father, Father, Bapa. Jadi biarlah ini jadi satu patokan buat kita juga. Bahwa nomor satu sebagai utusan Allah. Mari kita rubah paradigma kita. Kita perbarui pikiran kita. Bahwa nomor satu Allah itu adalah Bapa. Dia Bapa saudara. Amin. Dan dia bukan Bapa yang keras. Karena kalau dia Bapa yang keras, dia nggak akan kirimkan Yesus. Yang terbaik, no. Kita akan didiemin aja. Biarin aja binasa. Manusia nggak tahu diri. Udah diciptakan, kurang ajar lagi. Allah tidak begitu. Dia konsekuen. Dia ciptakan manusia, dia tanggung jawab. Oke, aku bereskan. Wow, Bapak kita tuh mengagumkan. Makin sudah bergaul secara pribadi, bukan lagi hanya dari kata orang. Karena kalau orang itu salah mengenal dia, kita telan gitu aja, kita jadi seperti orang itu nanti. Jangan. Biarlah kita rubah, ya kan, sering panggil dia, selalu panggil dia apa? Abba, Bapa. Wow. Dan saya perhatikan, waktu saya lebih sering panggil dia Abba, Bapa, saya merasa satu kehangatan kasih dia ya, yang itu menenangkan sehingga nggak banyak khawatir. Dan kadang-kadang kalau mau minta tuh gampang, saudara. Bapak, aku mau begini. Saudara perhatikan, pernahkah Yesus mohon-mohon sama Bapak? Oh Bapak, aduh Bapak kasihan dulu. Dia nggak pernah, saudara. Amin. Allah nggak pernah, Yesus nggak pernah begitu loh. Kita adalah anak. Kita mengatakan kita bukan lagi budak, ya kan? Di perjanjian lama mereka takut sama Tuhan. Karena apa? Karena mereka salah sendiri di perjanjian lama itu di bawah hukum Taurat. Mereka nggak mau terima dari Tuhan sebagai anak. Mereka mau terima sebagai apa? Dari perbuatan benarnya. Makanya jadi takut. Kita juga gitu. Kalau kita mau hubungan sama Allah sebagai utusan Allah, kalau kita tidak kenal dia betul, kita tidak bisa jadi utusan dia loh. Nanti kita salah mewakili dia. Kita salah memberikan gambaran yang salah kepada dunia. Allah ini begini dan gitu, yang sebetulnya bukan. Sama seperti Musa. Waktu dia marah di Meriba, dia pukul tongkat. Kalau waktu orang-orang minta air, dia sudah lelah. Ya kan? Dia bilang, dia bilang, kamu rebel. Apakah aku harus? Dia bilang, aku harus sediakan kamu air. Dia panggil orang-orang itu rebel. Kamu pembangkang gitu kan. Nah, gara-gara itu saudara, dia pukul 2 kali. Artinya apa? Ya kan, Yesus tidak perlu disalib 2 kali. Sudah cukup dia disalib sekali, sudah cukup. Itu sebabnya karena dia tidak mewakili. Waktu itu Musa tidak mewakili Allah. Ya kan, karena Allah tidak begitu. Dia nggak bisa masuk tanah perjanjian.
Tapi itu semua menjadi kebaikan. Kenapa? Karena Musa telah mewakili hukum Taurat. Hukum Taurat tidak akan membawa kita kepada hubungan yang sejati dengan Allah. Akan selalu ada rasa takut. Karena hukum Taurat itu berpusatkan atas perbuatan kita, jerih payah kita, ya kan, bakti kita. Wah, semuanya itu kita, saya. Dari situ akan selalu ada rasa takut dan jadi suka membanding-bandingkan. Kalau nggak sombong, minder. Selalu seperti ada satu bayangan, sepertinya nggak cukup deh. Sudah melayani begini, sudah berkorban itu, sepertinya nggak pernah cukup. Kalau saudara merasa begitu, berarti masih ada kepercayaan yang perlu diganti. Ketahuilah, Allah adalah Bapa saudara. Dan dia hanya bisa beri anugerah yang baik dan sempurna. Jadi buang segala kesaksian, ya kan, orang kadang-kadang tidak bermaksud begitu. Tapi kadang kesaksian itu bikin orang jadinya salah mengenal Allah. Allah, ya karena saya pelayanan, anak saya jadi korban, ibu saya jadi korban, tiba-tiba mendadak meninggal, suami saya antar. Hei, bukan Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Yesus tidak datang, Allah tidak mengutus Yesus untuk mengambil dari kita. Kita sudah bangkrut. Nggak usah diambil kita apa-apa, kita sudah bangkrut. Kita nggak bisa persembahkan apa-apa yang berkenan tanpa darah Yesus loh. Mau persembahkan apa? Ya kan kita sudah tercemar. Jadi kadang ada kesaksian gitu, kita doakan aja orangnya. Tapi jangan terima, orang itu tidak mengerti. Amin. Orang itu tidak mengerti Allah seperti seharusnya loh. Kenapa? Karena mungkin setelah lahir baru langsung diarahkan ke pendeta atau kepada gereja. Ya kan, gereja tuh fellowship loh. Kita nih gereja, harusnya diarahkan kepada apa? Kepada Yesus. Kepada firman penebusan Yesus. Terus langsung kemudian diarahkan ke pelayanan. Itu lebih repot lagi nanti. Melayani bukan dari hati nurani yang damai, karena kepenuhan tahu dikasihin. Jadi menjadi utusan yang bagaimana? Akhirnya di dalam melayani itu ada bagian yang bikin takut salah, jadi berat. Makanya, haleluya, puji Tuhan. Ya kan, kita bisa melihat begini. Kita lihat Yesus, dia selalu panggil Allah Bapa. Dan bahkan dia bilang apa? Ya kan, kamu semua akan meninggalkan aku, dia bilang. Tapi Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Wow. Jadi waktu dia disalib sebagai Allah, Allah harus memalingkan mukanya. Karena anaknya menjadi dosa. Wah, ganjaran demi ganjaran diludahin, ya kan, ditempeleng, dikasih sampai keluar darah, ya kan, mahkota duri, supaya saudara dan saya tidak usah stres, nggak usah hidup dengan stres. Amin, saudara. Itu semua Yesus sudah tanggung. Waktu itu dia sebagai Allah harus memalingkan mukanya. Tapi sebagai Bapa, Allah Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Aku tidak sendirian, kata Yesus. Wow. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang Bapak juga begitu sama saudara. Sekarang Aba Bapa, kita sudah dikasih roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa, bukan Yahweh. Baca firman-Nya, jangan ikut-ikutan. Ya kan, orang berulang Yahweh. Allah adalah bijaksana. Kalau nama Yahweh begitu penting, itu akan disebut-sebut. Baca firman-Nya. Ya kan, Galatia 4, ya kan, Roma pasal 8. Kita sudah diberikan roh yang menjadikan kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Amin. Dan kalau kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris oleh Allah. Bukan oleh kita, oleh Allah. Allah itu Bapa yang baik. Kita aja orang tua. Sampai orang tua berkorban untuk apa? Kirim anaknya ke luar negeri sekolah. Kirim anaknya. Ya kan, mungkin orang tuanya sendiri kerja setengah mati. Mungkin ada yang jadi becak lah, kerja kuli bangunan. Tapi uangnya dia kumpulin. Kirim anaknya sekolah. Bayar kos anaknya. Jangan sampai anakku kekurangan. Itu Bapak dunia loh.
apalagi dia. Amin, saudara. Dia sudah kasih kita warisan. Namanya warisan itu bukan jeripayah kita loh. Amin, itu jeripayahnya Yesus. Amin. Dan Allah sudah melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam warisannya di dalam kerajaan terang. Kenapa semua itu frasa ini ada artinya? Karena kita sudah adalah anak-anak terang. Kita sebagai utusan-utusan Allah, kita nomor satu perlu tahu dulu, ya kan, jati diri kita, identitas kita siapa. Karena Yesus sering ulang-ulang tuh, saya terang dunia, dia sering ngomong identitas dia loh. Amin, dia ulang-ulang. Ya kan, dia ulang-ulang juga misinya dia. Ya kan, saya akan disesah, saya akan disalibkan. Dia sering ulang-ulang. Kita juga harus lebih sering, ya kan, mengakuin jati diri kita. Sehingga kita beroperasi, ya kan, dari jati diri kita yang baru. Bukan lagi nyampur, ya kan, manusia baru terus manusia lama juga. Karena manusia lama itu tidak bisa, itu sudah disalibkan. Amin. Ini karena manusia lama itu mau mementingkan diri sendiri, ya kan, lebih peduli orang pikir apa, mau dihormatin orang, gengsi. Itu manusia lama kita. Mau dapat semuanya sendiri. Mau utamakan diri kita dulu sendiri. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan persaingan. Ambisi pribadi. Itu manusia lama kita. Sudah disalibkan. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat di sini. Yesus sering sering mengatakan jati diri dia. Dan dia dengan jelas mengatakan, aku tidak datang untuk melakukan kehendakku sendiri. Kalau saudara dan saya, kita harus perbarui. Karena banyak orang pikir gini, ya pendeta aja, saya mah nggak usah berdoa, itu kan urusan pendeta. Kita semua dipanggil sebagai imam, kita semua utusan anak Allah, kita punya Bapa surgawi. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi biar kita rubah pikiran kita semua utusan dia. Amin. Dan kita tidak hidup di dunia ini sebetulnya untuk melakukan kehendak kita. Itu yang bikin orang jadi susah. Waktu kita mau melakukan kehendak kita sendiri, sembari ya waktu saya ada waktu ya sekali Tuhan mau apa. Itu bukan begitu, itu nanti jadi berat loh. Itu bukan cooknya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mau melakukan kehendak dia, ingat Tuhan Yesus bilang apa? Cooknya aku mudah, bebannya ringan. Hal-hal makin lama jiwa kita makin tenang loh. Harusnya begitu, normalnya begitu. Puji Tuhan, itu yang saya alamin. Saya percaya di antara saudara pasti begitu. Kalau saudara bertumbuh. Amin. Haleluya. Karena harusnya makin lama jiwa kita makin tenang. Kita makin sukacita. Makin tahu, oh ternyata selama ini kurang ajar iblis. Saya dibohongin. Kita makin tahu, oh nggak benar ini. Waktu kita menjadikan firman-Nya sebagai patokan. Bukan perkataan orang loh ya. Kita menghargai guru, evangelis, rasul, nabi, ya kan, penginjil. Kita harus menghargai. Tapi semuanya itu harus di bawah firman penebusan Kristus. Amin, saudara. Jadi kita tahu Yesus datang, dia dengan jelas, ya kan, aku datang melakukan kehendak dia. Jadi kalau ada di antara saudara, kita tidak bisa mewakili Allah, ya kan, dengan benar. Tidak bisa menjadi utusan dia. Ya kan, kalau kita nyampur, mau melakukan kehendak Tuhan sembari ada agenda kita. Mau melakukan kehendak kita juga. Nanti repot. Bentar saudara. Terus melalui doa, mau memaksakan kehendak kita. Wah, ini belum dapat, ayo, dukung doa. Itu jadi berat. Yesus bilang apa? Belajar akan aku. Amin, karena aku lembut hati, ya kan, Matius 11 dari ayat 28. Aku lembut hati dan rendah hati. Jiwamu ada ketenangan. Kenapa terus-menerus sudah lama ikut Tuhan nggak tenang? Kenapa? Harusnya cari kehendak Tuhan buat saudara. Saudara bisa tahu. Sama seperti Yesus, kita bisa tahu kehendak dia. Untuk perkawinan kita, ada kehendak Tuhan untuk perkawinan kita. Kehendak dia untuk rumah tangga kita, untuk anak-anak kita, untuk pelayanan, untuk keuangan, untuk bisnis. Ada kehendak Tuhan loh. Semuanya ada. Tuhan tuh selalu melakukan hal-hal, ada tujuannya dia. Dia tuh bijaksana. Dalam dia melakukan hal-hal,
dia selalu preparationnya, selalu persiapannya lengkap. Dia begitu ya sifatnya. Kalau sudah lihat sebelum dia utus Yesus, waduh berapa ribu tahun saudara dia udah kirim utusannya loh. Haleluya, Tuhan itu begitu. Sebelum kita ada, hari-hari kita sudah dirancang. Ini semua saya ngomong supaya sebagai utusan Allah, saudara melakukannya dari hati yang damai. Saudara tahu saudara dikasihin. Saudara tahu dia peduli sama saudara, dia mengerti saudara. Ya kan, dia dia menopang saudara, sehingga kita menjadi utusan dia, kita enjoy. Bukan berarti nggak ada tantangan, ada, tapi kita enjoy. Kita ada sukacita, nggak usah tunggu nanti di surga. Sekarang saya juga ada. Saya mau tertawa karena ada sukacita ya saudara. Ingat, waktu kita menyampaikan apa yang benar, Roh Kudus, Roh kebenaran, ya kan, bersaksi. Dia kasih urap, dia kasih sukacita karena itu benar. Nah sekarang kita lihat Yesus, ya kan, lebih lagi sebagai patokan. Ya kan, Yohanes 5 ayat 30, ini cooknya Tuhan Yesus. Kita belajar supaya kita jiwa kita lebih tenang, ya kan, lebih ada kelegaan. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wow, ini Yesus loh. Yesus ngomong begitu. Tapi dunia selalu berlawanan ya. Prinsip dunia itu dia berlawanan dengan prinsip kerajaan Allah. Kalau prinsip dunia, ya bisa, yakin, ngomong, saya bisa. Ya bangkitkan dirimu, semuanya ada di dalammu. Nggak pernah nyebut Kristus, nggak pernah nyebut Tuhan, semuanya tentang self. Jadi self-centered, berpusatkan pada keakuan kita. Bagaimana kamu bisa dapat pencapaian? Orang akan menghormati kamu. Itu dunia. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saudara, biarlah saudara sadar sebagai utusan Allah, sebagai anak Allah. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa dari diri saudara sendiri. Biarlah ini kesadaran ini jadi kesadaran kita. Amin. Wah, tapi kan kenyataannya, nah ini kan, saya bisa begini, saya bisa begitu. Betul. Yang tidak kekal, saudara bisa. Saudara bisa melakukan, ya kan, bisa untuk hal-hal yang tidak kekal. Hal-hal yang cuma natural. Orang tidak perlu lahir baru untuk jadi miliuner. Orang tidak perlu lahir baru, tidak perlu percaya Tuhan untuk jadi miliuner loh. Amin. Di dunia ini ada miliuner kan? Apakah orang itu percaya Tuhan? Tidak. Tidak selalu. Ada yang gak percaya. Dan uangnya dipakai iblis untuk mempromosikan apa yang tidak baik loh. Iblis tidak halangin, malahan dia komporin tuh. Wah, kamu hebat, kamu lihat, pakai uangmu untuk berbuat baik. Tapi nggak pernah, ya kan, nggak pernah, iblis tidak mengizinkan orang itu melihat bahwa dia butuh Yesus. Ya kan, nanti kalau udah mati, ya kan, itu ya kita bilang, buat apa memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Ya, bisa dari Tuhan. Uangnya yang banyak nggak bisa menyelamatkan dia loh. Nanti kalau udah mati, nggak bisa dia kontrol lagi. Nah itulah tipu daya kekayaan. Jadi kita tahu waktu Yesus bilang, aku tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Untuk kita bisa berjalan sebagai tujuannya Allah, sebagai utusannya Allah, kita harus sadar, kita nggak bisa apa-apa loh tanpa Yesus. Kalau kita mau punya dampak yang memberi dampak kekekalan yang kekal, punya buah yang kekal, kita butuh Yesus, kita butuh kasih Bapa. Amin. Kita maksudnya bukan butuh aja, kita perlu bergantung. Kita harus sadar. Supaya apa? Kita jangan izinkan iblis jadi kita ekstrim ya. Jadi ekstrim ini gini, sebelum orang itu lahir baru, iblis akan halangi supaya jangan sampai dia kenal Tuhan Yesus, melalui Yesus. Nanti kalau sudah lahir baru, ya kan, dia akan berusaha menghalangi supaya orang itu tidak terus bertumbuh atau tidak hidup buat Tuhan. Nanti kalau orang itu, dia tuh licik ya. Kalau orang itu mau semangat, dia akan dorong orang itu. Sehingga jadi ekstrim. Terus menerus, ayo melayani, lebih lagi. Sampai orang itu tertipu dengan pikiran, bisa melakukan tanpa bergantung, bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah dan putranya.
Jadi pelayanan jadi prioritas. Saudara, itu bahaya. Sedangkan hidup kekal ialah Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal inilah hidup kekal itu. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang hidup dan putranya yang Kau utus. Harusnya jadi prioritas. Ya ingat Yesus. Yesus yang nggak ada dosa, yang nggak pernah berdosa. Dia banyak pakai waktu bersekutu sama Bapaknya. Kadang sering semalam-semalaman. Kadang-kadang dia menyendiri. Waktu orang-orang mau paksa dia kasih kehormatan yang bukan dari Bapa. Mau jadikan dia raja. Kenapa? Karena udah kasih makan banyak orang. Orang pikir, waduh, jadiin dia raja aja. Mulai sekarang, ayo bikin mujizat terus. Itu yang iblis lakukan. Jadi ekstrim. Tapi Yesus, banyak orang cari dia. Banyak orang mengeluhkan dia. Wah, Yesus, wah ini Yesus. Ya kan dia mau berikan dia kehormatan. Tapi Yesus menolak itu karena dia tahu tujuannya dia. Dia tahu sebagai yang diutus Allah, dia tahu betul apa kehendak Bapa. Dan dia tidak bergeser dari itu. Dan dia bergantung sepenuhnya. Dia tidak cari kehormatan manusia. Itu ada di Yohanes. Ya kan? Kalau seseorang itu mencari kehormatan manusia, ya kan? Mencari hormat bagi dirinya, ada ketidakbenaran di dalam diri orang itu. Waktu saudara dan saya lebih mementingkan apa kata orang, jabatan sementara, mungkin dalam organisasi, dalam denominasi, dalam grup, jabatan itu menjadi sesuatu yang penting, yang kita pegang lebih daripada kehormatan dari Tuhan. Itu masuk ada ketidakbenaran. Karena harusnya yang kita pegang nomor satu, kita harusnya menginginkan kehormatan. Yesus bilang kalau orang itu cari hormat dari Bapa, orang itu tidak bisa ditipu. Dan dia tidak akan menipu yang lain tanpa orang itu sadarin. Tapi kalau yang gitu-gitu terus kita, wah lihat jabatannya, wah kaliber begitu, wah kayaknya. Padahal itu cuma sementara. Masuklah apa? Itu namanya pride, kesombongan. Itu yang menyebabkan Lucifer jadi iblis, kesombongan. Dan puji Tuhan, Yesus gak ada kesombongan. Makanya, haleluya, dia tidak mau terima kehormatan sebelum waktunya. Dan dia tahu yang dari Bapa atau yang dari orang. Dan waktu orang mau paksa dia gak mau. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan dari Bapa. Kalau kita cari hormat, ya kan, dari Bapa, ya kan, kita mementingkan firman-Nya. Ya kan, tujuannya apa? Kalau nggak ngerti, cari, belajar, tanya. Kita ada Roh Kudus. Kalau itu yang kita pentingkan, saudara, iblis tidak bisa menipu kita. Dia tidak bisa bunuh kita sebelum waktunya. Amin. Dan kita akan susah sekali ditipu. Karena kita terus menerus. Enggak, yang penting firman ngomong gini, entar dinista orang, entar disalah mengerti, dituduh. Kita nggak takut. Karena waktu kita berjalan di dalam terang, nggak ada yang lebih besar dari Tuhan kita. Kita memilih berjalan dalam terang firman-Nya, di dalam kasih. Kasih itu nggak pelintat-pelintut loh. Amin. Kadang-kadang saya perhatikan, kadang-kadang ya kita semua ya. Kadang-kadang kita pikir kita tahu mengasihin. Tapi kasih Allah tuh beda dengan kasih manusia loh. Di gereja aja coba lihat. Beberapa orang nggak mau terima. Coba kalau ada orang datang, waktu itu ada datang di gereja sini. Kita kan di sini juga ada gereja lokal. Ada orang datang, wah dia rambutnya, ini pria ya, tapi rambutnya dia gimbal ya, jadi dikepang-kepang yang nggak pernah dicuci gitu kan. Wah, padahal dia orang kulit putih, ya kan. Terus udah gitu, dia bawa anjingnya ditaruh di pundaknya. Jadi dia datang ke gereja dengan anjing. Anjing di pundaknya dengan rambutnya yang panjang. Nah, beberapa orang begini, kalau ngelihat orang seperti itu, mereka apa? Begini. Nah, kenapa? Karena itu bukan kasih Tuhan. Siapapun ke gereja, kita harus terima loh. Amin, karena Allah menerima semua orang. Ya kan, kita harus terima dulu. Kita harus bantu orang itu untuk kenal Tuhan.
Amin. Karena kita juga dulu begitu. Cuman mungkin beda, ya kan, beda. Nah itu orang kenapa banyak, nah, anyway ya, udah nggak ke situ ya. Balik lagi. Jadi baiknya kita terus bertumbuh ya saudara. Jadi dikatakan Yesus bilang, aku tidak berbuat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wow. Jadi sadar, puji Tuhan. Ya mari kita katakan, terima kasih Bapa. Aku mengakuin, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, mari kita ngakui, saya tidak mau melakukan apa-apa dari diri saya sendiri. Dalam nama Yesus. Tapi bersama Yesus, kita bisa melakukan apapun yang Tuhan tuntun kita lakukan. Amin, saudara. Haleluya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sebagai utusan Allah, kalau kita mau menghakimi, kita perlu menguji loh, judge. Bukan orangnya ya, tapi kepercayaan orang itu, ajaran orang itu. Kita bilang kita perlu judge, kita perlu jangan percaya setiap roh, kita perlu periksa sesuai dengan firman-Nya. Biarpun orang itu posisinya tinggi, tapi kalau tidak sesuai firman-Nya, kita nggak boleh terima, saudara. Nah ini kita jangan terus bias itu ya, itu bahasa Inggrisnya bias tuh. Kita tuh kalau misalnya gini, anak kita tahu itu nggak benar, tapi karena anak kita bela. Nah itu nggak benar. Berarti kita sedang tidak melakukan yang benar karena kita subjektif. Kita tidak murni. Kita tahu anak kita salah, dibela. Kalau salah jangan dibela. Dibantu mungkin ya, supaya dia tahu kamu keliru gini-gini, ya kan? Tapi kalau salah itu yang bikin karakter mereka rusak. Udah salah, orang tuanya bela lagi. Nah, itu merusakkan karakter anak kita. Kalau salah, jangan langsung mungkin ditegur depan orang, ya kan? Tapi juga percaya hikmat Tuhan, bahwa Tuhan harus bagaimana ya, gitu. Supaya apa? Kita tahu anak kita salah. Tuhan beri saya hikmat. Tuhan pasti akan bantu. Nanti kalau sudah, jangan di depan orang itu, ya kita bantu anak kita. Supaya apa? Dia tahu, oh ini klik kamu gini nih jadi begini, ini nggak benar. Amin, sudah. Harusnya gitu. Jadi supaya kita bisa sebagai utusannya Allah, kita bisa tahu lurus jalannya dan kita nggak ikut-ikutan dengan yang keliru. Kita harus apa? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kalau kita terus-menerus mau menundukkan, punya kebiasaan, apa-apa mau tunduk, mau ikut maunya Tuhan. Ya kan kita nggak ngotot, nggak punya kemauan keras, nggak menurut saya gini, harusnya gini-gini. Kalau udah gitu repot, saudara. Ntar hidupnya jadi rumit. Saya lihat beberapa orang itu, aduh, kemauannya keras, udah menderita begini gitu, tetap aja. Saya kadang-kadang kewalahan, saya bilang, Tuhan harus berdoa gimana orang ini. Karena kemauan keras, kenapa begitu? Ya kan? Karena tidak mau, tidak rela percaya kasih Tuhan. Sehingga merasa mampu untuk dapat dari dirinya. Tapi kalau kita mau tunduk pada kehendak Tuhan, ini begini, tapi firman-Mu nggak begini, tolong aku. Tuhan akan bantu, saudara. Dan saudara akan dapat pengertian yang benar. Contohnya gini ya, waktu itu pernah suami saya kan, kita pelayanan, dia sebagai kepala pelayanan, waktu itu dia di Amerika, nah saya di Indonesia. Waktu itu saya adakan kegiatan yang sebetulnya dia udah bilang, kamu jangan gini, ada satu orang dia nggak merasa serak gitu loh. Kamu jangan gini-gini ajak dia, walaupun itu grup banyak orang. Tapi waktu itu, saya tidak tunduk pada kehendak dia, ya kan? Padahal dia waktu itu kan sebagai yang punya otoritas, saya diutus kan, contohnya. Ini contohnya, kita sama Tuhan juga begitu. Jadi saya tetap mengadakan kegiatan, dan orang itu tetap saya ajak. Ya kan, dan waktu suami saya dengar, dia nggak suka. Maksudnya bukan dia nggak suka, dia nggak setuju. Dia bilang, kamu kenapa? Kan sudah dibilang jangan. Nah saya nggak suka, kan maksud saya baik. Nah ini contohnya, ya kan?
Contohnya, kadang-kadang kita pikir kita benar padahal kita nggak murni loh. Perlu kerendahan hati untuk kita mau tunduk sama Tuhan. Untuk kita jangan bersandar sama pengertian kita. Kita jangan pernah pikir kita tahu, kita bisa tanpa Dia. Kita jangan pikir kita pinter dari diri kita. Kita mampu. Itu adalah akan dipakai iblis untuk menipu kita. Jadi waktu itu saya sempat kesel karena saya ditegur. Wah, saya kan niat baik. Perlu mereka nih bersekutu, kita rame-rame, wah nyanyi-nyanyi, kita pergi ke satu tempat, wah enjoy. Ya kan ada orang yang begitu, nggak peduli. Tapi kemudian saya merasa gini, saya tahu di hati saya, ya ada Roh Kudus ya. Kita semua bisa bertumbuh, ini udah lama sekali, mungkin udah 20 tahun lalu. Jadi saya jujur, ya saya merasa, saya percaya itu Roh Kudus yang nolong kita. Saya sadar, saya bilang, Tuhan, saya tidak selalu benar. Nah, itu kalau kita mau aja setiap kali, ya apalagi kalau kita ada perselisihan, kita doa apa, saya nggak selalu benar. Kecuali orang itu yang ngotot terus, ya kan dia salah, dia nggak mau nggak mau komunikasi, dia nggak mau gini, dia ya udah kita doain aja. Tapi kalau karena kita, ya kan saya bilang, Tuhan, saya tidak selalu benar loh. Saya bilang, Tuhan, saya terima pengampunan dan saya minta buka mata saya. Ya toh, kalau kita mau setiap kali tunduk pada kehendak Dia, kita akan tahu apa yang benar. Iblis tidak bisa menipu kita atau menyakiti kita loh. Amin, saudara. Jadi waktu itu kemudian Tuhan bukakan saya. Dia ngomong gini, kalau memang niatmu baik, ya kan kamu bisa melakukan dengan cara lain. Amin. Kalau memang niat saya menjadi berkat murni, menjadi berkat buat mereka, saya bisa melakukan dengan cara yang lain yang sesuai dengan apa suami saya sebagai otoritas udah gariskan. Ya nggak melanggar firman kan? Dia tahu orang ini ada masalah. Ya kan? Jadi dia melakukan itu bukan untuk ngontrol saya, untuk melindungi. Jadi saya terbuka, oh iya ya, kalau memang kamu niatnya baik untuk menjadi berkat, kan bisa melakukan tanpa melanggar apa yang sudah diberikan. Amin, saudara. Jadi kalau kita terus-menerus mau memutuskan mulai hari ini, Tuhan, Kau bekerja di dalam diri saya doa ya supaya saudara kita semua, kita mau rela terus-menerus tunduk mengarahkan kemauan kita kepada kehendak Bapa. Karena Dia menginginkan saudara dipulihkan dalam segala hal ya. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya kesehatan, semuanya, perkawinan, keluarga, keuangan, bisnis. Tuhan Bapa kita mau seperti kita ada dijadikan keturunan Abraham. Dia mau kita jadi utusan yang mewakili Dia dengan benar. Dia mau orang melihat betapa baiknya Allah kita. Amin. Jadi Dia mau orang melihat Allah kita tuh bijaksana. Abraham jadi utusan Allah, ya kan? Yang terbaik, yang salah satunya yang terbaik ya. Nomor 1 Yesus. Tapi Abraham tuh utusan Allah yang baik, karena yang terbaik Yesus ya. Tapi Abraham juga yang baik. Kenapa? Karena dia terus sampai selesai, walaupun Abraham tidak sempurna, kekeliruan demi kekeliruan, dia masih perlu bertumbuh, tapi dia tidak pernah berhenti percaya. Sehingga dia diberkati dalam segala hal. Kita telah dijadikan keturunan Abraham. Makanya kita perlu lebih mengerti mengenai iman atas kasih karunia daripada kita harus perlu lebih ngerti dulu ini kasih karunia Yesus dan kasih karunia daripada terus-menerus menjadikan Daud sebagai patokan loh. Mazmur itu bagus kalau kita tahu perjanjian baru. Tapi kita bukan keturunan Daud loh. Amin. Kita adalah keturunan Abraham. Kenapa? Karena Daud hidup di bawah perjanjian lama, di bawah hukum Taurat. Jadi kalau terus-menerus berfokus sama Daud, ya kan lebih kepada Daud, saudara lihat buahnya dalam hidup saudara loh. Nanti buahnya nyampur loh. Ada masalah yang gak selesai terus dalam hidup saudara. Kenapa? Karena ada campuran. Mau percaya kasih karunia, percaya Yesus, mau juga dibenarkan karena hukum Taurat. Daud itu mengalami kutukan loh. Anaknya mati, ya kan? Anaknya kurang ajar sama dia, ya kan? Malahan dibunuh. Dia juga setelah dibunuh dia sakit hati lagi karena itu anaknya.
Jadi Daud itu susah. Tapi kalau Abraham tidak mengalami seperti Daud loh. Bapak saudara mengasihi saudara. Bapak nggak mau saudara hidup terus-menerus bertempur. Yesus sudah ada di depan kita loh. Amin, saudara. Yesus sudah selesaikan buat kita. Ya kan, ada hal-hal yang Yesus lakukan sebagai patokan, sebagai contoh. Ada hal-hal yang dia lakukan buat kita. Yang kita nggak perlu lagi tanggung. Rasa tertekan, ketakutan. Ada area dalam hidup kita seperti tanah yang tandus selalu jadi masalah. Ya kan, mungkin selalu masalah dengan suami, atau masalah dengan anak, atau masalah keuangan, atau masalah kesehatan, seperti nggak kelar-kelar. Kita harus terbuka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, Engkau terus bekerja, supaya kami lebih lagi percaya, Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Bapa kami. Kasih-Mu sempurna atas kami. Yesus sudah menanggung ketidaklayakan kami. Dosa, hukuman dosa. Terima kasih Aba. Biarlah Kau terus bekerja di dalam kami, sehingga kami terus-menerus mau menundukkan, mengarahkan kemauan kami kepada kehendak-Mu. Karena Engkau lebih menginginkan keutuhan, kemakmuran, keberhasilan kami dari kami sendiri. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terus bekerja Bapa sampai selesai, sehingga kami selesaikan perlombaan iman kami tanpa cacat celah, tanpa penyesalan, tanpa kepahitan. Haleluya, utuh, kudus, tak bercacat, dan penuh dengan buah-buah kebenaran, agar kasih-Mu makin melimpah dalam diri kami, dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Sehingga kami tidak berasumsi, kami sudah tahu mengasihi, tapi kami mau rela Engkau terus bekerja, berikan keinginan, bekerja dalam diri kami semua Aba. Sehingga kami lebih lagi mau mengenal Engkau. Haleluya, Engkau kuatkan manusia batiniah kami oleh Roh-Mu di dalam kami, agar kami berakar dan berdasar dalam kasih-Mu. Haleluya, sebagai utusan-Mu. Haleluya, kami beroperasi, berakar dan berdasar dalam kasih-Mu, bukan kasih manusia yang bersyarat, tapi kasih-Mu yang tanpa syarat. Agar kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu. Dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Agar kami, Aba, bisa mengalami kepenuhan-Mu, Bapa. Bagi Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami berani doakan atau pikirkan. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara juga katakan amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Itu doa saya percaya Roh Kudus bantu saya ya. Mendoakan hal itu supaya saudara bisa ulangin lagi doa itu ada di Efesus 3 ayat 16 ya sampai 21, Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Amin, saudara. Haleluya. Allah mau kita bertumbuh. Allah nggak mau kita menjadikan buah kita sebagai dasar penerimaan kita di hadapan Dia. Pelayanan itu buah. Kita pujian penyembahan itu buah. Pemberian kita itu buah. Itu bukanlah kelayakan kita. Amin. Nanti kita jadi utusan yang keras. Ada kepahitan. Ya kan? Suka menuntut, suka menghakimin. Kenapa? Karena sikapnya jadi seperti anak sulung. Ya kan? Nah, kita mampir dulu ke situ, saudara. Dengar lagi, saudara jangan punya sikap gini, saya udah tahu, jangan. Karena kalau saudara punya sikap gitu, iman saudara tidak bisa dibangun. Nanti itu imannya nggak bertumbuh, karena iman tuh timbul lagi saat kita dengar lagi loh. Kita mau dengar lagi karena waktu kita dengar lagi, itu benih itu disiramin, sehingga lebih berakar. Allah memberi pertumbuhan. Kalau sudah berakar, susah bagi iblis menipu saudara, menjara saudara, membunuh saudara sebelum waktunya, susah buat dia. Karena dia nggak bisa cabut. Saudara akan tahu, nggak bisa, saya tak. Saudara akan mengalami lebih lagi terobosannya ya. Nah ini kita lihat sikap. Kenapa? Karena sebagai utusan Allah. Ya kan, kalau kita kemudian iblis jadikan kita ekstrim, selalu
nomor satu pelayanan, sampai melalaikan, anaknya nggak dididik, ya kan, melalaikan ini dan itu, berkorban, sedangkan firman Tuhan bilang, lebih baik mendengar daripada korban. Udah gitu firman Tuhan bilang, melakukan apa yang benar, to do righteousness and justice, melakukan kebenaran, ya, dengan iman, dan justice, keadilan, itu lebih dikenal Allah daripada korban. Ada orang-orang, anak Tuhan, yang punya bisnis, itu sistemnya seperti orang dunia, ya kan? Jadi kalau orang dunia kasih gaji kecil, menekan, ya kan? Mereka juga gitu. Karena kalau enggak mana bisa. Nah, sistem dunia, ya kan? Jadi pegawainya diperes, ya kan? Gajinya seperti dunia, ya kan? Padahal mungkin pegawainya miskin, ya kan? Nggak peduli, ya kan? Karena kan harusnya begitu. Udah gitu, nah banyak kasih ke gereja tuh. Oh, aduh, kasih jadi berkat buat gereja. Tapi tanpa sadar karena kurang bertumbuh, karena pikirnya saya kan udah banyak kasih, saya oke kok, ya kan? Jadi nggak pernah sadar, tunggu dulu ya, saya harus melakukan apa yang adil sama pegawai saya. Kita ini kan bukan orang dunia, ya kan? Minta Tuhan hikmat, harusnya gaji mereka berapa, ya kan? Harus bagaimana, minta Tuhan hikmat, karena Allah memperingatin, kamu juga punya Tuhan di surga loh. Yaitu apa? Perlakukan pegawaimu dengan baik, dengan adil. Ya kan, jangan peres mereka loh. Amin, nggak peduli sama mereka. Yang penting mereka kerja. Mau gimana nggak peduli. Kita bilang nggak boleh. The Lord of Sabaoth. Ya kan, Allah mau kita adil, memberikan apa yang adil, bukan hanya kasih, ya kan? Seperti orang Farisi juga, ya kan? Oh, nggak bisa kasih ke orang tua, karena semua sudah korban, sudah kasih ke sinagog, sudah kasih ke bait Allah. Tuhan bilang, kamu munafik. Makanya kita harus terus bertumbuh, supaya kita berubah. Cara kita bisnis, cara kita beroperasi keuangan kita akan lebih mengerti. Dan kita akan dilindungi dari banyak hal karena kita tidak mengerti. Karena kalau tidak mengerti, Alkitab bilang umatku binasa bukan karena kurang baik, bukan karena kurang dedikasi, tapi kurang pengetahuan. Nah, dari situ iblis akan hantam terus. Nanti beberapa orang biasa kasih banyak terus bangkrut. Terus dia marah sama pendetanya. Kamu sih nggak ada doain saya. Padahal kenapa? Karena dia tidak beroperasi sepenuhnya di dalam sistem kerajaan Allah. Karena kalau hal-hal dilakukan seperti sistem kerajaan Allah dengan benar, dengan hikmatnya, itu nggak akan bangkrut loh, saudara. Akan naik terus, akan terus menerus bertumbuh, akan lebih lagi. Amin, karena itu adalah bagian kita, warisan kita. Kita harusnya naik terus dan tidak turun, bukan naik terus. Harusnya kalau udah memberi, ya kan, dari dasar yang benar, dengan iman, ya kan, dengan sistemnya kerajaan Allah, ya kan, caranya Tuhan juga udah memberi dengan sukacita, akan ada kemurahan loh. Kalau kita menabur dengan kita mengerti sistemnya, dengan kita beriman, kita tidak hanya menuai uang loh, saudara. Kita nggak hanya menuai berkat materi. Coba saudara baca sendiri, saya belok sedikit. Karena kita nggak bisa jadi utusan Allah yang benar kalau kita tidak tahu sistem kerajaannya dia. Perhatikan, ya kan, 2 Korintus 9 dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak, ya kan? Terus dikatakan Allah mau jangan memberi karena terpaksa, karena kebutuhan, ya kan? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukannya dia pilih kasih. Tapi waktu orang itu menabur dengan sukacita, itu menyukakan hati dia. Karena berarti orang itu menabur dari iman, bukan asal memberi. Karena orang yang asal memberi, akhirnya nanti ujung-ujungnya berselisih, saudara. Kecewa. Saya udah bantu kamu, kenapa sekarang saya lagi butuh, kamu nggak bantu saya? Sama pendeta juga gitu. Saya udah kasih, harusnya kamu doain saya dong. Kenapa saya ada masalah? Nah, begitu. Itu bukan menabur dengan sukacita, dan itu bukan menabur dengan iman. Karena kadang-kadang orang setelah menabur, kita utusan Allah loh. Kita perlu tahu ini soal keuangan juga. Karena kadang-kadang orang menabur itu tidak lagi lihat ayatnya.
tidak lagi renungkan, tidak perkatakan, sehingga jadi kebiasaan aja. Perpuluhan, ya kan, menabur untuk hamba Tuhan atau apa. Sehingga itu seperti jadi beban, jadi ada pengharapan sama orang, bukan sama firman-Nya. Padahal kita perlu lakukan dengan sukacita kalau kita beriman. Dan perhatikan firman-Nya bilang apa? Dan Allah sanggup melimpahkan banyak uang. Perhatikan 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Amin. Segala kasih karunia. Karena dalam kita bertumbuh dalam bisnis, dalam pelayanan, kita perlu kasih karunia-Nya semakin bertambah. Sehingga kita rubah cara kita beroperasi. Oh, harusnya begini. Makin lama, seperti Tuhan Yesus bilang, kuknya dia mudah, bebannya ringan. Harusnya makin lama lebih ada kelegaan. Sehingga kita beriman bukan sama orang. Saya juga, Allah Bapak mendidik saya menabur. Perpuluhan, ada benih. Tapi saya nggak pernah menyalahkan orang itu, hamba Tuhan itu. Saya punya masalah, kamu sih kurang berdoa buat saya. Saya nggak pernah. Amin. Atau kamu doain saya dong, doain saya. Nggak begitu. Amin. Karena apa? Karena firman-Nya bilang waktu kita bawa perpuluhan, kita menabur, kita bukan menabur ke orang loh. Kita memberi ke dia. Makanya izinkan firman-Nya untuk saudara yang sudah bertahun-tahun. Jangan cuma kebiasaan. Sayang saudara. Karena ini sebagai utusan dia, ini penting. Karena banyak kompromi gara-gara ini, gara-gara uang loh. Jadi takut sama orang. Padahal sumber kita tuh Tuhan. Kita menghormati orang yang udah menabur ke kita. Tapi kita harus tahu sumbernya Allah loh. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia loh. Saudara akan diterangin dengan saudara, walaupun saya juga menabur, saya nggak bisa mengandalkan doa hamba Tuhan itu. Karena saya menabur juga ke hamba Tuhan lain, kamu harus doakan saya supaya saya enggak, saya juga harus bertumbuh. Saya harus belajar firman-Nya, saya harus berdiri, kita semua juga harus begitu. Sehingga terus-menerus mengalami. Waktu COVID juga begitu. Ya kan, waktu COVID, orang-orang lagi kekurangan, saya mengalami penyediaan Tuhan. Saya mengalami Ulangan 8 oleh anugerah-Nya. Saya lagi bermegah di dalam Tuhan oleh anugerah-Nya. Karena firman Tuhan itu bekerja di musim apa aja. Musim COVID musim virus apa, firman Tuhan bekerja saudara. Makanya segarkan diri saudara, karena sebagai utusan Allah, ya kan, Yesus juga, dia nggak pernah mohon-mohon loh waktu dia ada kebutuhan. Saudara pernah baca nggak? Oh Tuhan, dia nggak pernah. Kita sama seperti dia, kita utusan dia. Amin. Haleluya. Kalau kita mengajarikan kehendak dia dan firman-Nya sebagai patokan, ya kan, darah-Nya, kita percaya kita sudah diampuni darah-Nya. Kita jadi orang-orang yang berani. Dan kita akan menghampiri Allah sebagai Bapa kita, bukan sebagai pengemis, bukan sebagai budak. Kita anak dia. Yesus adalah anak yang melayani. Dia mengutus kita. Kita adalah anak yang melayani. Amin. Jadi Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Segala kasih karunia. Ya, berkat materi itu satu bagian. Hanya satu bagian. Kelimpahan. Allah mau kita bukan hanya bisa bayar kebutuhan kita. Nggak usah berhutang. Malahan bisa mengutangi banyak bangsa. Itu takarannya dia loh. Itu kehendak Allah buat saudara dan saya sebagai utusan dia. Baca sendiri firman-Nya. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Ya kan, berkatnya di Ulangan 28 ayat 2-14 yang bilang jika itu sudah digenapin oleh Yesus, karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat buat kita. Salah satu berkatnya ialah apa? Dia bukakan, dia berikan kamu hujan sehingga kamu sangat diberkati. Kamu nggak usah minjem, tapi kamu meminjami banyak bangsa. Itu kehendak Allah. Amin. Gimana supaya kita jadi utusannya? Supaya kita tahu, sehingga kita nggak takut. Amin. Kita jadi utusannya. Terus kamu bisa meminjam banyak bangsa. Terus kata bagi yang suka menabur, lihat ayatnya dan ngomong. Lawan kadang-kadang. Karena kadang-kadang nggak kelihatan. Ya, setelah menabur nggak langsung kelihatan. Kita harus lawan, itu pedang roh. Enggak, saya percaya Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Agar saya selalu dalam segala situasi, bahasa Inggrisnya. Dalam setiap situasi. All the time. Selalu memiliki kecukupan. Ya kan? Bahkan berkelebihan dalam setiap perbuatan baik. Kita bisa terus-menerus menabur. Waktu orang butuh, kita bisa terus-menerus jadi berkat. Itu tujuannya.
Bukan, dan dia melipat gandakan benih kita. Jadi jangan kebiasaan nggak berharap benihnya meningkat. Setiap tahun menaburnya sama terus, jangan. Enggak, saya percaya, dan kita melakukan itu bukan terhadap Allah, tapi terhadap kegelapan yang coba nahan keuangan kita, nahan berkat karena dia tidak mau kita jadi berkat. Amin. Tapi kita perlu rela percaya Tuhan, aku mau jadi berkat lebih besar. Aku mau jadi berkat untuk anak-anakmu, untuk Injilmu, ya kan? Untuk hamba-hambamu, untuk orang miskin. Kita berdiri atas itu sebagai utusan Allah. Karena biarlah kamu berbuat baik, ya kan? Perbuatan baikmu itu supaya orang bisa memuliakan Allah. Bagaimana kita mau nolong orang lain kalau kita sendiri kekurangan terus? Amin, saudara. Wah, Ibu Monica gampang ngomong itu karena suaminya orang Amerika. Tidak ada hubungannya, saudara. Tidak ada hubungannya. Waktu saya mau ke Amerika, saya berdiri sebagai utusan Allah. Saya waktu itu suami saya, karena dia mau buru-buru, udah kamu harus beli tiket segera. Udah pakai kartu kredit aja loh. Saya bilang tidak. Karena firman-Nya bilang, kita utusan dia loh. Mas, duta besar yang bayar siapa, saudara? Masa dia yang bayar? Duta besar kalau perlu kemana-mana kan negaranya yang bayar. Jadi saya bilang, no, tunggu. Ya kan? Saya percaya harusnya nggak usah. Waktu itu ada yang menabur, ya kan, tidak cukup. Ya kan? Maksudnya menabur bisa buat beli tiket. Tapi setelah saya sisihkan dulu perpuluhan, saya sisihkan dulu benih, kan jadi nggak cukup mau beli tiket. Ya, tapi kemudian saya berdiri sebagai utusan Allah. Alkitab bilang kita duta besar dia loh. Saya tidak ke Indonesia untuk diri saya, untuk kepentingan saya. Saya di Indonesia untuk dia. Jadi waktu saya mau balik ke Amerika, dia akan bertanggung jawab. Jadi saya enggak. Saya bilang tunggu dulu. Saya percaya Tuhan, harusnya kita nggak usah pakai kartu kredit. Amin, saudara. Kita harus tahu hak kita sebagai utusannya dia. Karena kalau tidak, saudara jadi susah. Nanti banyak waktu, saudara mau berusaha memenuhi kebutuhan saudara sendiri. Nggak bisa jadi utusan Allah yang efektif. Karena jadi banyak beban yang seharusnya Yesus sudah tanggung. Jadi waktu itu saya gimana? Kemudian saya percaya, saya mengakui jati diri saya mengakui ini bisa dipraktikkan. Saya percaya Tuhan, saya utusanmu. Saya sudah lepaskan perpuluhan ini. Saya percaya Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya ngakui jati diri saya. Kemudian ada tuntunan Tuhan. Tuhan taruh di hati saya untuk nolong satu orang, teman saya yang lagi stres. Saya ajak dia nginep. Saya kasih suntikan rohani, ya kan, kita berdoa begini dan begitu. Saya ajak dia keluar makan. Waktu saya keluar makan, ada lagi teman saya yang lain. Monica, sudah beli tiket belum? Belum. Walaupun ada itu kan, tapi saya belum beli. Saya belum. Jadi apa? Saya nggak minta loh. Ayo besok kita pergi. Dia langsung belikan tiketnya. Sehingga apa? Saya ke Amerika ada tiketnya dan juga ada uang yang saya bawa. Karena saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ke Amerika minus. Nggak mungkin. Dan sekarang kita percaya ada lebih lagi. Rencana Tuhan yang lebih besar. Makanya sebagai utusan Allah, biarlah kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Sistem kerajaan Allah, itu saya ajar di YouTube saya ya. Sistem kerajaan Allah warisan kita. Karena kalau kita hanya dengan kita niat baik, hanya dengan kita kemauan keras, saudara, kita tidak bisa menjadi utusan Allah yang terbaik. Nanti kita salah mewakili dia seolah-olah Allah tuh Bapak yang kejam. Ya kan, dia menuntut, ya kan, nggak pernah disenangkan, nggak pernah cukup. Dia tidak begitu, saudara. Saya mau baca dari sini. Saya percaya Tuhan ingatkan sebelum saya tutup. Haleluya. Ini sikap anak sulung. Di dalam namanya saya berdoa supaya saudara dilepaskan dari tradisi agamawi. Ya kan, seolah-olah kita dibenarkan berdasarkan pelayanan kita dibenarkan berdasarkan dedikasi kita rubah, jadikan Yesus sebagai patokan. Dia sudah berganti tempat sama kita mewakili dia, kita utusan dia, dan kita adalah anak. Saya baca di sini ya. Thank you Lord. Ini sikap anak sulung, karena beberapa orang bersikap begini ya. Bentar saya bacakan. Jadi anak sulung itu ya kan, ayatnya langsung aja dari ayat 25, saudara bisa baca sendiri. Saya langsung karena waktunya
tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, yang mungkin saudara sudah ada dalam pelayanan di ladang Tuhan, ya kan? Terus, tunggu bentar. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba, bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Banyak orang gak suka. Monica tuh kalau khotbah ketawa-ketawa. Loh, karena di dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita. Tanya sama Tuhan kenapa? Bukan duka cita, bukan stres, sukacita. Itu Mazmur 16 ayat yang terakhir, di dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita. Waktu kita memberitakan yang benar, Roh Kudus akan bersaksi. Ya kan? Terus dia memanggil salah seorang hamba. Dia tidak langsung kepada bapaknya. Kalau saudara kebiasaan selalu apa-apa ke orang, ke sahabat, ke pendeta, ini tidak ke Yesus, saudara, firman-Nya tidak bisa tinggal. Yesus bilang itu. Kenapa firman-Ku tidak bisa diterima? Kenapa tidak tinggal di dalam kamu? Karena kamu tidak mau datang sama aku. Apa-apa ke orang dulu. Seolah-olah takut belum layak. Kabar baik saudara sudah dilayakkan. Darahnya sudah melayakkan saudara. Datang sama Yesus. Datang sama Bapa. Bicara langsung. Minta supaya saudara punya hubungan yang intim sama dia. Minta, Bapa bekerja dalam aku, bantu aku, berkati aku dengan hubungan yang dekat dengan Engkau. Amin, saudara. Lihat, percaya lagi, percaya terus. Amin. Ini ya, dia nggak langsung ke bapaknya, dia manggil seorang hamba. Ya kan, tanya, apa arti semuanya itu? Kalau kita tanya ke orang itu belum dapat pewahyuan, nanti imannya sama. Nanti kalau dia keliru, kita juga keliru. Jangan, kita bisa tanya ke Tuhan dulu, kepada Roh Kudus, pada Yesus, baru dia akan tuntut. Terus jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ini hamba ini tidak bicara mengenai jubah, tidak bicara mengenai sandal, tidak bicara mengenai cincin. Ya kan, cuma bicara mengenai lembu tambun. Kenapa? Kalau sikap masih seperti hamba, ya kan, itu akan ada masalah iri. Kalau kita punya ini sikap seperti hamba, kita bisa ngiri. Orang-orang, orang itu, dia dapat lotre. Saya, ngiri. Saya harus susah-susah, dia nggak susah-susah. Atau, saya udah melayani gini, dia mah enak tuh melayani di kota besar. Nah, sikapnya seperti hamba. Fokusnya cuma di lembu tambun. Makanya kalau kita apa-apa ke orang, nanti jadi repot kalau orang itu tidak mengerti. Kan itu Alkitab nggak hanya bicara mengenai lembu tambun kan? Itu bicara mengenai bapaknya peluk dia, bapaknya cium dia, bapaknya pakaikan jubah. Ya kan? Sebelum lembu tambun, ya kan, identitas kita, kasih Allah, penerimaan Allah yang tanpa syarat, yang kekal. Ya kan? Ada yang disesatkan dengan ajaran, keselamatan itu belum pasti. Ya, kenapa begitu? Nggak baca firman. Baca firmannya. Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Amin. Ada jubah, ada cincin otoritas, ada sandal. Baru lembu tambun. Amin, saudara. Jadi jangan jadikan berkat materi hanya berkat materi sebagai patokan. Itu berkat materi hanya sebagian. Ya kan, kita perlu semua bertumbuh, jiwa kita harus lebih lagi makmur, lebih ada kelegaan, lebih bijaksana, lebih enjoy. Amin. Haleluya. Terus, karena itu, jadi anak sulungnya ini marah, kenapa? Karena lembu tambun, karena dia dengar sama hamba. Maka marahlah anak sulung itu. Kenapa banyak perselisihan? Nah ini. Dan ia tidak mau masuk. Apa itu? Lalu ayahnya keluar, saudara. Bapak kita tuh ini mewakili Allah Bapa loh. Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Nah kan, bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ini dia. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Padahal kalau saudara baca di ayat di atasnya,
Saudara baca di ayat di atasnya ya. Nih, saya baca ini supaya saudara tahu. Karena kita jangan baca terlalu cepat seperti baca koran. Di sini dikatakan, ya kan, di ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ya kan? Baca dengan teliti. Makanya kita bilang kita harus dengan lebih teliti loh. Memperhatikan apa yang kita sudah pernah dengar, bukan apa yang kita belum dengar. Yang sudah kita pernah dengar harus lebih teliti. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu hanya kepada anak bungsu? Tidak loh. Di antara mereka. Di antara mereka. Dia sudah kasih. Ini anak sulung, kamu juga berhak loh ya. Ini bagian kamu. Kalau kamu gini-gini, kamu ada. Tapi ini anak sulungnya nggak percaya. Tidak percaya. Kenapa iblis berhasil membohongi banyak anak Tuhan? Yang nggak boleh punya apa-apa. Kan Alkitab bilang, yang penting makanan dan pakaian. Iya, kita nggak perlu kejar. Kita sudah jadi anak dia. Dengan iman kita sudah jadikan kaya. Itu 2 Korintus 8 ayat 9. Kita sudah ada berkat Abraham. Abraham tuh banyak emas, perak, ternaknya. Kita juga sama. Kita nggak usah kejar. Jangan pakai banyak waktu untuk cari uang, berusaha memenuhi kebutuhanmu sendiri. Itu yang penting makanan dan pakaian. Kalau kejar tuh yang penting makanan dan pakaian supaya kamu nggak bergantung sama orang, terus kamu ada benih. Itu firman Tuhan bilang gitu. Bekerja, yang mencuri jangan lagi mencuri, bekerja supaya kamu bisa memberi. Tujuan kita kerja tuh bukan memenuhi rumah kita, HP kita beli, mobil kita, tidak loh. Yang penting makanan dan pakaian. Supaya apa? Supaya kita ada waktu untuk pakai waktu belajar firman, pakai waktu kerajaan Allah itu apa? Kita ngerti jati diri kita, tujuan Allah sebagai utusan Dia, kita mengerti. Karena kalau enggak, saudara berusaha memenuhi kebutuhanmu dengan kekuatanmu sendiri, akan jadi masalah, punya sikap seperti anak sulung. Susah mau percaya, susah terima dari Tuhan. Dan iblis di situ akan manipulasi. Wah, karena kamu sih nggak seperti si Anu. Kamu masih belum ini, masih belum kudus, diarahkan kepada diri kita seperti anak sulung ini. Haleluya, thank you Lord Jesus. Sempat putus. Ini penting sekali ya. Ini sempat putus, tapi puji Tuhan mudah-mudahan tidak putus. Ini penting. Kalau saudara ada kekecewaan, saudara punya masalah, iri, saudara punya masalah kebutuhan hidup saudara, biarlah saya berdoa di dalam nama Bapa, berikan roh hikmat dan wahyu, supaya kami lebih mengerti sistem kerajaan-Mu, kami lebih mengerti, diwahyukan mengenai jati diri kami, siapa kami, sehingga kami tidak lagi bersikap seperti anak sulung di dalam nama Yesus. Karena ini membuat orang jadi buta. Alkitab bilang di 2 Petrus 1 ayat 2 sampai ke bawah, orang yang lupa dosanya diampuni, dia buta dan picik. Saudara tidak bisa melihat kemurahan Allah. Saudara selalu melihat diri saudara kurang. Amin, saudara. Wah, ini kenapa nih? Ada orang yang berusaha masuk. Ini. Ya kan, kalau saudara begitu, dan saudara, iblis akan tambah lagi komporin. Kalau punya banyak uang, berarti orang itu kedagingan. Uang itu, punya banyak uang gak ada masalah, karena Abraham banyak emas, perak, ternaknya. Dan yang bikin Alkitab mengatakan Tuhan telah memberkati tuanku. Kalau kaya itu adalah sesuatu yang tidak baik, Tuhan kenapa Tuhan menjadikan Abraham kaya? Kenapa kita dijadikan kaya? Oleh kemiskinan Yesus. Uang itu yang gak boleh itu cinta uang. Cinta uang yang gak boleh. Memprioritaskan kejar uang, itu orang jadi jahat. Uang sendiri kalau kita nggak cinta uang, kita pakai uang untuk menjadi berkat, itu kehendak Tuhan. Dan kita nggak bisa jadi berkat kalau kita nggak dulu terima dari Dia. Kalau kita nggak lihat diri kita sebenarnya, kita dengan rendah hati, ya kan, tidak lagi mengandalkan perbuatan kita, kebaikan kita, kesungguhan kita sebagai barometer penerimaan Allah terhadap kita. Akan ada kelegaan, kita mulai melihat. Dan kita jadi orang yang generous, orang yang murah hati, dan orang yang tidak suka menuntut. Kita akan mulai ngelihat, waduh, saya sudah diberkati dengan segala berkat. Kita jadi orang yang nggak suka kejar, nggak lagi keinginan mata, ya kan,
the pride of life, keangkuhan hidup, atau hawa nafsu duniawi. Kita nggak dikuasain itu. Kenapa? Karena ada satu damai, ada satu rasa kenyang, contentment. Kita rasa jiwa kita ada kelegaan. Amin. Kita jadi orang yang mau bertumbuh, mau lebih lagi mengalami ya kan kemakmurannya, tapi motif kita bukan lagi untuk diri kita. Kita tahu kita dikasihin. Ya kan, jadi nggak berpusatkan pada self, keakuan kita. Orang pikir apa, tapi lebih lagi Tuhan, kehendak-Mu apa? Engkau mau ngapain? Itu yang kita pentingkan. Tapi bukan lagi untuk diri kita. Amin, saudara. Dan itu adalah yang iblis pakai membutakan banyak anak Tuhan. Seolah-olah kesederhanaan itu rendah hati. Biar sederhana, kalau tidak mau tunduk sama Tuhan jadi masalah. Rendah, boleh aja sederhana, tapi nggak usah berbangga. Nggak ada yang perlu dibanggakan ya. Jadi di sini katakan bapaknya sudah bagi di antara mereka. Kenapa dia bilang bapak nggak pernah kasih? Kenapa membanding-bandingkan? Ya kan? Nah ini kan. Terus dia nggak bisa sukacita kalau orang diberkatin. Haleluya. Kalau saudara dengar ada orang yang dapat undian anak Tuhan, terus saudara pikir, waduh, kok enak aja dia dapat undian. Kalau di Amerika ini sampai ratusan miliar, saudara. Wah, enak aja. Berarti saudara, kita masih perlu berubah. Harusnya nggak ngiri. Karena kita masih pakai sistem itu, harus kesadaran tuh harus diganti. Enggak, saya diberkati berlimpah-limpah, saya anak dia. Iya kan? Jadi dia sini buta ini, buta dan picik itu di 2 Petrus 1 itu. Buta dan picik karena lupa dosa-dosanya udah diampunin. Jadi dia lupa dia tuh anak. Terus yang dia tekankan, belum pernah aku melanggar loh. Aku tuh nggak hidup dalam dosa loh. Aku selalu benar. Aku selalu, nah itu kan aku, ya kan? Kelakuanku, ya kan? Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor. Nah, dia nggak bisa ngelihat. Terus dia bilang dengan sahabat dia, lebih mementingkan hubungan dengan manusia, kepentingan kehormatan manusia daripada Bapa. Ini yang Yesus bilang, ya kan? Aku benar, dia bilang, karena aku dengar dari Bapa. Dia selalu bergantung sama Bapaknya. Apa yang Bapak lihat, aku lakukan. Ya kan? Tapi dia enggak, dia lebih ke manusia. Ya, manusia itu harusnya nomor 2, Allah harusnya nomor 1. Amin. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi pola pikir yatim tuh selalu maunya ngirit terus. Terus kalau punya baju yang mahal, wah ini baju obral, ini lagi promo, seolah-olah rasa bersalah. Waktu itu ada orang bilang, ya Monica, saya lagi percaya Tuhan untuk itu loh. Untuk apa? Jam tangan 450 juta. Puji Tuhan, Tuhan kasih. Waduh. Kalau orang nggak tahu kan, waduh itu kedagingan. Enggak, Tuhan kasih dia. Karena itu dia waktu itu mungkin dia dengan tulus. Ya kan, itu selera dia. Ya kan, kita nggak pakai yang 450 juta, kita nggak jadi lebih benar loh. Kita nggak jadi lebih benar karena kita tidak pakai jam tangan yang 450 juta. Dia juga nggak lebih benar. Kita sama-sama, cuma seleranya beda. Ya waktu itu saya udah bertobat. Karena waktu itu saya gitu, ada saudara saya, wah sukanya berlian 5 karat. Lu mau lihat berlian gua nggak 10 karat? Hah? Saya bilang, apa sih? Tapi Tuhan tegur saya. Dia bilang apa? Karena dia tahu sikap kita loh. Nah ini sikap anak sulung. Dia bilang gini, kamu bisa percaya apa aja, asal lakukan kehendak-Ku. Jadi dengan kata lain, kamu jangan suka menghakimin. Orang mau 10 karat, kayak itu bukan urusan saya, itu selera dia. Saya nggak berhak menghakimin. Saya nggak lebih rohani karena saya nggak pakai berlian 10 karat. Dia tidak lebih rohani karena dia pakai 10 karat. Itu cuma soal selera. Kerajaan Allah tuh berlimpah-limpah, saudara. Ada satu planet yang menghamburkan apa? Keluar apa? Berlian, saudara. Satu planet tuh berlian. Kita mau bangga dengan, kalau di surga nanti itu cuma tembok. Kita begitu bangga. Nikmatin aja, nikmatin itu semua bukan jati diri kita. Makanya kalau itu semua jadi jati diri kita, disitulah akan ada kebutaan. Terus jadi kebiasaan menghakimin.
Padahal itu cuma selera. Saudara punya mau percaya rumah yang besar, silakan, itu iman saudara. Kita jangan menghakimi saudara kita, ya kan? Wah, kamu pikir kamu siapa? Ini saya anak Allah. Amin, saudara. Haleluya. Makanya di sini dikatakan, nah, mentalitas anak yatim tuh selalu maunya ngirit, nggak boleh, harus ngirit. Ada saat perlu ngirit ya ngirit, tapi itu jangan jadi patokan, karena kerajaan Allah nggak ada kekurangan. Makanya jangan boros juga, nggak ada gunanya boros ya. Bijaksana aja lah, pakai common sense. Maka bapak menyembelih anak lembu tamu untuk dia. Yang dia beratkan itu ya anak sulung, mentalitas kebutaan, picik. Kenapa susah? Karena fokusnya kita mau bertahan hidup, bertahan. Fokusnya saya harus begini, harus. Tapi Allah mau kita menghampiri dia sebagai Bapa. Dia bilang cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Bahasa Indonesia cuma dikatakan kebenaran. Itu terjemahannya tidak benar. Itu harusnya righteousness. Righteousness itu bicara mengenai posisi benar yang Allah sudah berikan sebagai hadiah untuk kita. Dia mau kita prioritaskan itu dulu supaya kita jangan coba nambahin dengan tangan kita. Kerja ini harus ngelunasin rumah, ngelunasin mobil. Jadi nggak ada waktu untuk mewakili dia sebagai utusan dia. Kita nggak ada waktu. Kita nggak bertumbuh, nggak terlalu perhatikan, jadi susah. Dia nggak mau kita gitu. Dia mau semuanya ditambahkan. Oke, kita makanan dan pagi kita kerja ya kan yang terbaik, tapi izinkan dengan kita lebih ngerti, kita dengan iman, kita beriman, dia melipat gandakan benih kita, dia melimpahkan segala kasih karunia, dan kita terus beroperasi di dalam kelimpahan dia. Kita menjadi utusan dia yang haleluya, yang terbaik. Kita akan dimerdekakan dari iri, dari kayak anak sulung ini. Terus sudah katakan haleluya. Dan apa kata bapaknya? Ya, jadi kata ayahnya kepadanya, anakku. Dia nggak bilang hambaku, nggak bilang budakku. Dia bilang anakku. Saudara, hari ini kita utusan Allah, tapi ingatlah, saudara anak dia. Anakku. Saudara adalah anak dia. Saudara bukan lagi anak yatim. Kita nggak perlu lagi memelas-melas dengan gini, wah harus berdoa ini. Enggak. Lihat Yesus. Bagaimana dia hubungan sama Bapaknya. Lihat penyediaan Allah. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh, bukan nanti di surga. Di surga kita nggak perlu apa-apa. Itu Efesus 1 ayat 3. Saudara sudah dijadikan keturunan Abraham. Abraham telah diberkati dalam segala hal. Saudara punya warisan oleh Allah. Saudara adalah anak dia. Prioritaskan kerajaan dia dulu. Prioritaskan untuk cari tahu anugerah kebenarannya. Akan menimbulkan damai, sukacita. Saudara jadi orang yang gak khawatir akan hidupmu, gak khawatir masa depanmu. Saudara akan lebih lagi asyik sama dia. Sehingga saudara mengarahkan orang bukan kepada diri saudara, bukan kepada denominasi, kepada grup ini, tapi kepada Yesus, kepada kasih Bapa, kepada firman-Nya. Akan ada kelegaan yang lebih besar. Anakku, dan bukan hanya anakku berhenti sampai di situ, dikatakan anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Allah tidak pernah meninggalkan saudara, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bahkan dikatakan di Roma 8 ayat terakhir, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Bahkan alien, makhluk angkasa luar, yang sekarang di masa datang selama-lamanya, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Bapa untuk saudara yang berada dalam Kristus. Wow, Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Jadi datang sama dia dan kepada firman-Nya. Amin. Dan dikatakan ini, dan ini lebih lagi, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow, segala kepunyaan Bapa, kepunyaan Yesus, saudara berhak loh. Saudara berhak rumah-rumah yang saudara nggak bangun, yang diisi dengan barang yang indah-indah tanpa hutang. Saudara berhak kebutuhan saudara dipenuhi menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, bukan menurut gaji saudara, bukan menurut bisnis saudara. Itu hanya sebagian. Amin, saudara. Lihat firman-Nya. Filipi 4 ayat 19. Lihat firman-Nya. 2:8 ayat 9. 2:9 ayat 6 sampai 10. Lihat firman-Nya. Berkat-berkatnya. Ulangan 28 ayat 2 sampai 14. Lihat firman-Nya. Beriman, percaya kepada kasih Bapa. Amin, saudara. Saya harus berhenti sampai di sini, udah 1 jam. Tapi
Tapi kita asyik ya. Amin saudara. Saudara rubah paradigma saudara. Gak usah bermegah di hadapan dia. Dia tahu semua. Ya kan, itu dedikasi kita tuh penting. Kesungguhan kita penting. Tapi biarlah kita sadar hari ini. Itu bukanlah penerimaan kita di hadapan Allah. Kita diterima karena Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita dan memberikan Tuhan Yesus putranya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, sekarang saya juga sungguh-sungguh loh saudara. Gak ada orang yang suruh saya. Kenapa? Karena saya lebih dibukakan. Waduh, kita punya warisan. Waduh, masa depan saya luar biasa. Saya gak khawatir akan hidup saya. Mau di Amerika, di Jepang, di Indonesia, sama aja. Amin, kasihnya dia nyata. Itu terjadi waktu saya di Jepang. Saya selalu tinggal di daerah yang bagus. Ya kan? Haleluya, pekerjaan yang pokoknya tidak masuk di akal. Di Indonesia juga. Itu waktu di Bali juga. Amin, di Amerika juga. Selalu ada kasihnya. Amin, selalu. Kasihnya dia nyata, saudara. Dan itu tidak rumit. Sehingga dengan kita nggak khawatir akan hidup kita. Kita ada kelegaan, kita bisa peduli sama yang lain. Sama seperti Bapa dalam Kristus telah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, segala kepunyaan Bapa, kepunyaan saudara. Anakku. Biarlah saudara, saya berdoa supaya kita lebih lagi sadar sebagai utusan dia. Kita adalah anak-anak yang melayani. Dalam kita beroperasi dengan otoritas, kita budak Kristus, berarti apa? Kita hamba Kristus, hamba pengurapan. Kita terus tunduk, karena kalau kita nggak tunduk, kita nggak bisa lawan iblis. Tapi sebagai di hadapan Allah, kita adalah anak seperti Yesus. Kita anak yang melayani. Bapak, dalam nama Yesus saya sudah sampaikan isi hatimu. Saya minta Bapak supaya disiramin lagi kebenaran ini. Kami lebih lagi diteguhkan di dalam berakar dan berdasar dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, saya percaya Engkau akan sirami lagi dan Kau berikan pertumbuhan dan segala senjata yang ditempa melawan yang terbaik untuk kami semua yang mendengar ini sebagai utusan-Mu. Senjata itu tidak akan berhasil, kami akan terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain dan Engkau lebih lagi menjadi besar kasih-Mu. Kelembutan-Mu menjadikan kami besar. Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sekarang sampai Yesus datang lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Tuhan memberkatin. God bless.